Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Catarina dengan NIM 23111024361101, program studi S1 Akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran dan permintaan. Jadi apa sih itu elastisitas? Elastisitas adalah ukuran kepekaan jumlah permintaan atau jumlah penawaran terhadap suatu determinan, yakni faktor penentu atau faktor pengubah permintaan dan penawaran. Dengan mengetahui besarnya elastisitas suatu perusahaan atau produsen, dapat lebih mudah menebak perubahan apa yang akan terjadi di pasar, seperti bagaimana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan berubah apabila terjadi perubahan dalam permintaan dan penawaran. Konsep elastisitas adalah respon jumlah barang yang diminta serta ditawarkan terhadap perubahan harga. Keseimbangan harga pasar ditentukan oleh titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Dalam kegiatan ekonomi, harga cenderung bersifat dinamis, terkadang naik, terkadang juga turun. Apa yang dimaksud dengan elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah besarnya pengaruh perubahan jumlah harga yang diminta oleh konsumen akibat adanya perubahan harga yang ditentukan oleh penjual atau produsen. Jadi, jika dinilai elastisitas tinggi, maka permintaan terhadap harga dan akan responsif. Sebagai contoh, ketika harga naik, maka cenderung barang yang dibeli itu akan menurun secara signifikan. Sedangkan jika nilai elastisitas itu rendah, maka permintaan tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan harga. Dengan kata lain, permintaan akan naik secara signifikan. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu ketersediaan barang substitusi, yaitu barang yang memiliki banyak alternatif biasanya memiliki elastisitas permintaan yang lebih tinggi. Misalnya, jika salah satu merek pasta gigi naik, maka konsumen dengan mudahnya bisa beralih ke merek yang lain, sehingga permintaan menjadi elastis. Yang kedua, ada jumlah penggunaan barang dan jasa. Barang yang digunakan dalam aspek kehidupan sehari-hari cenderung memiliki elastisitas yang rendah. Contohnya, listrik digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, sehingga kenaikan harga listrik mungkin tidak berpengaruh besar pada konsumsi. Yang ketiga itu adalah intensitas kebutuhan. Adalah barang yang sangat dibutuhkan atau esensial biasanya memiliki elastisitas yang cenderung lebih rendah. Contohnya, kenaikan harga obat untuk penyakit tertentu mungkin tidak berpengaruh banyak pada permintaan karena kebutuhan yang mendesak. Yang keempat adalah masa penyesuaian, di mana konsumen mungkin memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan harga dalam jangka pendek. Elastisitas mungkin rendah karena konsumen belum menemukan alternatif. Yang kelima adalah pendapatan konsumen. Pendapatan juga berpengaruh elastisitas permintaan. Karena jika pendapatan konsumen meningkat, mereka mungkin lebih bersedia membeli barang meskipun harganya naik. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, kemungkinan ketika kenaikan harga bisa berpengaruh pada besarnya permintaan. Apa sih elastisitas penawaran itu? Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Jika didasarkan pada teori ekonomi, penawaran atau supply akan naik apabila harganya juga mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya, jika penawaran terhadap suatu barang atau jasa berkurang, maka harganya akan ikut turun juga. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama adalah jumlah persediaan. Apabila perusahaan menyimpan persediaan dalam jumlah besar, kurva penawaran akan lebih elastis karena dapat segera memasoknya ke pasar jika ada permintaan dari masyarakat. Jika persediaan sudah habis, maka perusahaan akan kesulitan dalam memasok barang sehingga kurva penawaran akan lebih inelastis.
Yang kedua, mobilitas faktor produksi. Faktor produksi dikatakan memiliki mobilitas yang tinggi apabila mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jika faktor produksi memiliki mobilitas tinggi, produsen dapat menyesuaikan kapasitas produksinya, sehingga penawaran lebih elastis. Yang ketiga ada jangka waktu produksi. Jangka waktu produksi sangat mempengaruhi elastisitas penawaran barang. Penawaran barang hasil industri akan berbeda dengan hasil pertanian. Yang keempat ada daya tahan penyimpanan. Produk-produk yang memiliki daya tahan lebih singkat seperti makanan, hasil pertanian umumnya lebih inelastis. Akan tetapi, produk dengan daya tahan lebih lama seperti kulkas, mesin jahit, kompor gas cenderung lebih elastis.